warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SD Alam Kebun Pelangi. Pada kesempatan kali ini yaitu hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Seperti biasa bahwa kegiatan di sekolah kita yaitu pendidikan lingkungan hidup atau sering kita sebut dengan berkebun. Karena pada masa-masa pandemi seperti ini kita tidak bisa tatap muka atau praktik di sekolah secara langsung, maka di sini Bapak akan memberikan tutorial. Nah, tutorial untuk apa? Yang pertama kita membahas masalah okulasi dan enten. Apa itu okulasi? Apa itu enten? Sebelumnya kita akan memperluas dulu apa fungsi dari belajar pendidikan lingkungan hidup atau berkebun. Yang pasti Bapak akan buktikan bahwa berkebun itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Walaupun kita bermain kotoran atau bermain tanah, tapi berkebun itu hal yang menyenangkan. Kenapa bisa disebut hal yang menyenangkan? Karena dengan berkebun kita akan banyak menciptakan hal-hal baru, varian baru dari sebuah jenis tanaman, terutama yang kita akan praktekkan yaitu mengenten. Ya, apa perbedaan antara mengenten dan okulasi? Mungkin itu yang akan jadi pertanyaan untuk kalian semua. Bapak akan jelaskan bahwa mengenten itu ialah menyambung dari seperti pohonan ini, yaitu menyambung dari bagian pucuk. Ya, dari bagian pucuk yang satu keluarga. Misalkan ini pohon puring satu keluarga, tapi dia berbeda jenis. Yang ini namanya puring ekor jago, yang ini namanya puring koin. Nah, ini satu keluarga tapi berbeda jenis. Nah, kita akan mengenten dari kedua jenis puring ini. Kalau yang disebut dengan okulasi itu biasanya dilakukan pada tanaman buah, ya. Karena kenapa okulasi itu untuk buah? Okulasi itu bukan menempel ujung, tapi dia menempel bagian mata tunas yang dikupas kulit lalu ditempel kulit baru. Sedangkan yang kita akan praktekkan pada kali ini yaitu mengenten bagian pucuk yang satu dengan yang satu. Apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelumnya untuk proses mengenten ini? Yang pertama kita harus sediakan pisau. Hati-hati, ini senjata tajam, tidak untuk digunakan atau tidak untuk main-main ya. Proses ini harus didampingi dengan orang tua tentunya ya. Yang kedua yang kita perlukan yaitu tali plastik. Yang ketiga yaitu kantong plastik. Kantong plastik kita ambil satu lembar. Kita langsung saja mempraktekkan proses mengenten, yaitu menyambung pucuk yang satu dengan yang satu, puring ekor jago dengan puring koin. Seperti ini ya, contohnya kita ambil pucuknya. Kita potong terlebih dahulu pucuk bagian puring ekor jago. Majuan. Nah, seperti ini. Pada bagian batang atau bagian pokok yang akan kita jadikan bahan utama yaitu puring buntut jago atau ekor jago, kita belah di bagian tengah. Kita belah di bagian tengah sehingga menjadi dua seperti ini ya. Coba di zoom kameranya, bisa sehingga seperti ini. Dan yang kedua yaitu puring koin. Nah, puring koin ini kita ambil ujungnya. Kita ambil seperti ini, kita potong dulu. Kita bersihkan daunnya. Kenapa kita bersihkan daunnya? Hanya kita potong-potong seperti ini, tidak pakai pisau. Karena kalau kita pakai pisau nanti akan membuat luka baru untuk dia ya. Jadi kita perlu
mencopoti ini daun-daun ini dengan tangan saja. Nah, untuk bagian di puring koin ini kita sisil bagian kulitnya. Di bagian kulitnya seperti ini, sebelah dan sebelah lagi seperti ini, sampai benar-benar daging di dalamnya kelihatan. Yang perlu kalian ketahui bahwa untuk proses mengenten ini kita benar-benar harus mengambil pucuk, bukan di bagian bawah. Kenapa? Karena di bagian pucuk dia akan lebih mudah untuk menyambung ke bagian batang. Kalau di batang bawah itu mempersulit dia untuk menyambung ya. Dan pisau ini kita gunakan pisau yang memang khusus untuk menanam, bukan pisau dapur, apalagi golok ya. Wah, golok itu bisa bahaya. Yang seterusnya, yang ini kita tempel, kita masukin ke bagian dasarnya ya, ke bagian bahan yang memang menjadi induknya. Nah, ini kita masukkan. Nah, sehingga dia seperti ini, dia membentuk seperti ini. Ini terlalu panjang, kita bisa potong lagi. Ini setelah seperti ini, fungsi dari tali plastik itu ya, kita ikat ininya. Kenapa kita perlu ikat? Karena jika tidak dia akan terkena angin sehingga dia goyang. Jadi kalau dia goyang maka tidak nempel dengan sempurna. Pada pembungkusan batang dengan tali plastik ini kita lakukan jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu kendor. Dia harus pas, benar-benar pas, dan jangan ada rongga udara pada ikatan tali ini. Jadi harus rapet. Di sini tidak ada hitungan berapa kali lipatan untuk mengikat tali. Tapi di sini kita hanya mengira apa itu sudah rapat atau belum ya. Setelah ini, setelah sudah kita ikat seperti ini, selanjutnya kita proses open. Apa itu open? Nah, seperti ini. Kita bungkus yang baru kita enten ya. Kita bungkus. Kenapa harus kita bungkus seperti ini? Karena dia akan mengendap udara dan bisa secara tidak langsung dia bisa menyiram bagian yang tadi kita sambung itu. Kedua, biar gak kena angin juga, karena kalau sering kena angin dia nanti akan menempel tidak sempurna. Setelah itu kita ikat. Proses mengenten yang bagus itu dilakukan di tempat yang tertutup ya, jangan sampai ada angin, karena ini bapak tempatnya sudah terbiasa di tempat terbuka, dan ini sengaja bapak buka di pinggir jalan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini selesai proses mengenten. Untuk pertanyaan berapa hari dia akan menempel, itu biasanya membutuhkan waktu 3 atau 4 minggu ya. Butuh waktu 3 atau 4 minggu. Nah, setelah dia menempel, bapak sudah punya contohnya mengenten pada bulan lalu, kurang lebih bulan lalu. Nah, ini contoh yang udah bapak
enten ya, yaitu pohon. Nah, ini pohon bawahnya ini batangnya pohon buntut ekor jago atau ya buntut atau ekor jago. Nah, atasnya ini Bapak menggunakan pohon puring kura ya, pohon puring kura. Nah, mungkin kalian bisa searching lagi pohon apa aja yang bisa dienten, itu banyak sekali ya, bukan hanya jenis-jenis puring, tapi masih banyak yang lainnya. Dan tugas kalian apa sih dari video ini? Cari pohonan yang satu keluarga seperti ini tapi berbeda jenis. Nah, nanti kalian proses enten sendiri di rumah ya. Jadi tugasnya kalian mengenten pohonan yang satu keluarga tapi beda jenis. Pohonan apa saja terserah kalian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.